Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kami membahas faktulu anfusakum, terlebih dahulu kami akan membahas masalah jalan untuk bisa bertemu Allah itu bagaimana. Pun kembali kepada surat Ibrahim ayat 5. Walaqad arsalna, dan sungguh saya telah mengutus satu utusanku. Hidup ngomong ngoten, Allah bicara ngoten. Bi ayatina, kelawan gowo biro-biro ayatku. Artine beliau-beliau itu dibawahi bukti, hujah, dalil untuk mengatakan yang sebenarnya. An akhrij qaumaka min zulumati ilan nur. Dengan ayat itu nanti diajarkan terhadap kita supaya kita itu keluar dari zona gelap menuju zona terang benderang. Artinya kedatangan Nabi Musa pada saat itu, visi dan misinya menyelamatkan ruhaniyah umat supaya tidak menyembah anak sapi. Cara sekarang maksudnya para masyayikh guru akhirat kita, Pak, dengan membawa bukti ayat-ayat dari hidup disampaikan terhadap kita sebagai umatnya, supaya kita bisa keluar hati kita dari perbudakan hawa nafsu. Sebab sepanjang ruhaniyah kita menjadi budaknya hawa nafsu, maka sepanjang itu kita akan gelap pada Tuhan. Gelap. Rob terhadap sejati ning Gusti Allah iku kita nggak tahu. Ilan nur, supaya jenengan iki yang nyata di dalam pandangan mata hati jenengan wujudnya Allah, bukan wujudnya selain Allah. Caranya bagaimana? Nanti kami sampaikan itu terkait sistem. Dengan cepat jenengan akan bisa tinggalkan perbudakan ini untuk menuju menjadi budaknya Allah. Wadzakirhum, lan elingno Musa hum ing mereka bi ayyamillah, kelawan piro-piro ayate Allah. Artinya ini, Pak, ayam iku jamak dari yaum, hari, waktu. Ingatkanlah Musa supaya mereka itu ingat terhadap waktu-waktu Allah. Mana tahu waktu-waktu Allah? Ngeten. Setiap saat, detik, dan waktu apapun disuruh ngilingno ben menungsone iku sadar bahwasanya Allah itu dekat, dan Allah itulah yang berperan, bukan selain Allah. Tuhan itu yang berperan, urip itu yang berperan tanpa batas. Itu namanya ayamillah, hari-hari Allah. Secara khusus pribadi kita lewat napas
Setiap napas yang bergerak, iki ayam, hari-hari Allah, disuruh ngelingno bahwasanya bisanya keluar masuk napas itu harus sadar hidup itu yang mengeluarkan dan memasukkan. Ini tempatnya ada di dalam hati. Untuk bisa sampai di situ, jenengan dilatih dengan bahasa dzikir la ilaha illallah, dengan bahasa dzikir Allahu. Begitu akhirnya sampailah terhadap rasa tadi hati jenengan. Bapak Ibu hadirin, inilah nanti apa yang kusampaikan, jalani Kanjeng Nabi, piro-piro utusani Gusti Allah, yang sampai sekarang kebanyakan tidak mau, tidak ada yang membedah. Mana jalan yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga bisa sampai bertemu Allah? Jalan itu kalau kita omong bahasa umum disebut torikoh, gitu. Torikoh itu jalan. Saya sengaja tidak berbicara torikoh muktabaroh pada umumnya itu mulai A sampai Z, bukan. Saya tidak bicara itu. Yang dijadikan oleh para masyayikh untuk solo nuju wusul datang Gusti Allah. Sampai langsung tak ajarkan, tak kasih tahu torikoh yang dilakukan oleh para rasul, termasuk Kanjeng Nabi. Jawabannya di dalam surah Al-Anbiya 25. Jawabannya juga di dalam surat Maryam ayat 36. Ngeten torikoi beliau itu. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Iki Pak, sewimpel. Fa'buduh niku pengabdian, ngabdi. Hu ing kosong iki. Kalau kita bicara dari sisi kitab, hu itu menyimpan marji yang dirujui. Siapa? Umat Islam mengatakan Allah. Fa'buduh podo nyembao ngabuktiyo sira hu ing Allah. Iki bahasa syariat ngucap Allah. Bahasa hakikat sejatine Allah. Gesang iki ya urip iki wae. Bukan nama, bukan sifat, bukan zat. Makanya bahasa hu iku tengah iku kosong. Kosong iku maksudnya dalam hati jenengan tidak ada masyiwallah, perkara selain wujudnya Allah, gak ada. Hadza utawi iki nyembah yang seperti itu iku siratum mustaqim. Sirat jalan mustaqim yang lurus. Bapak Ibu, terus kosong ini di mana? Letaknya di mana?
Iki nek ngomong letak, padahal Allah ya gak bertempat. Biar gak bingung, Allah sampun dawuh nang para rasul, wa idza sa'alaka ibadi anni, hei Muhammad, dalem Gusti, apabila hambaku bertanya terhadapmu tentang diriku, urip mau lo bicara gitu, jawablah, fa inni qoribun. Kalau nggak salah itu Al-Baqarah 186. Kalau nggak salah. Aku ini dekat. Dekat. Pun biar tambah jelas. Gusti Allah iku menehi para utusan kekasih Allah itu 2 thariqah. Satu, murni. 2, tidak murni. Artinya ini Pak, sampean 24 jam ini dikasih Allah itu 2 jalan oleh Allah untuk bertemu. Siratum mustaqim itu ada 2. Satu disebut ibadah makhtuf, yaitu ibadah murni. Nomor 2 ghairu makhtuf, tidak murni. Yang murni contoh sholat, zakat, poso, haji, maca Quran, tahlil, apapun itu, bersolawat, beristighfar, bertasbih, itu murni. Yang kedua tidak murni, kerja, makan, jagongan, apapun, termasuk beol, buang air kecil dan besar, itu tidak murni. Lah Kanjeng Nabi iku 2 jalan itu selalu dijadikan sebagai fasilitas untuk bertemu Tuhan, bertemu urip. Karena urip iku, karena Allah itu tidak jauh dari jenengan. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Apapun yang Anda lakukan, dimanapun Anda menghadap, di depan jenengan ada wajahnya Allah. Yang kita sebut kosong itu wajahnya. Ini jadi enggak muncul zaman para rasul thariqah A, thariqah B, thariqah C sampai Z yang jumlahnya yang disebut muktabaroh, yang sambung, dikatakan muktabaroh kan sambung terhadap Kanjeng Nabi. Bukan itu yang kumaksud. Yang kumaksud thariqah yang dilakukan oleh para rasul, semua aktivitas ruhaniyahnya itu selalu bertemu Allah di situ. Atau sekarang aulia, kekasih Allah. Semua beliau jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Sebab Allah ya di mana-mana dan tidak kemana-mana. Ya di situ. Caranya ya nopo? Syaratnya apa? Syaratnya bagaimana? Caranya bagaimana? Kita bisa bertemu sejatinya Allah
di setiap thariqah dua itu. Akhirnya disebut thariqah dua itu sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Di dalamnya disebut zakat, poso, haji dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ini sudah kita kenal thariqah yang pernah dilakukan oleh para rasul, guru-guru akhirat kita yang disebut aulia atau para kekasih Allah. Sekarang bagaimana praktek caranya untuk bertemu Allah lewat thariqah itu? Bapak Ibu, kembali kita pada surat Al-Baqarah 54. Cara jenengan bertemu Allah, cara jenengan itu lepas dari belenggunya nafsu, perbudakan nafsu, cara rohaniah jenengan merdeka dari penjajahan nafsu dalam diri kita. Maka dalam surat Al-Baqarah Allah katakan faktulu domatenono sira kabeh anfusakum ing awak sira kabeh. Ini bahaya, Pak. Kalau tidak kita sarai maksud daripada ayat ini. Sebab miturut muhakamah bunuh diri nih. Bunuh diri. Padahal bukan itu maksudnya fisik, bukan. Tadi sing dijajakan rohani. Lah ngoten nggih. Maka secara rohani bukan jasmani. Bagaimana caranya? Faktulu anfusakum. Di dalam roh itu ada rasa, atau dalam kitab sebut imanul haq. Di dalam rasa ono cahaya. Dalam kitab disebut nur ma'rifat. Di dalam cahaya ono urip. Di dalam kitab disebut Allah wujudnya. Dalam hati jenengan itu ono rasa, Bang. Maksudnya ada rasa, ada iman yang benar. Iman yang benar adalah disebut ihsan. Islam, iman, ihsan. Tondoni ihsan iman sampean. Rasulullah sudah memberikan jawaban, anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Ketika jenengan ini masuk di dalam ibadah dua ini loh, Pak. Mahduf dengan ghairu mahduf, murni dan tidak murni. Nengati sampean iku seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Seakan-akan. Bahasa seakan-akan ini maksudnya apa? Bukan perkarane sirah iku bisa nyawang sejatine urip Allah, tapi sirah ini dikatakan bertemu, nama sirah itu hilang, nama urip hilang. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Mata untuk melihat urip sirah ini
yang disebut rasa hilang, fana. Terus disebut apa? Iki gak boleh disebut, tapi tak duduno tok iki lho. Ya apa ngeten? Sekarang bagaimana caranya roh iku sambung menyang urip dengan rasa? Ini dijawab oleh Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Jawaban yang ini, para rasul dan para kekasih Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ketika dia baik keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring, ketika saat masuk di dalam murni dan tidak murni, hatinya iku zikir. Yang dimaksud zikir, sadar dudu aku makhluk yang wujud, bukan aku makhluk yang wujud, bukan aku makhluk yang berkehendak, bukan aku makhluk yang alim, bukan aku makhluk yang mendengar, melihat, berkalam, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basor. Bukan. Bahasa Quran mengatakan aku Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku iku Allah. Lah, bisanya muncul dalam hati jenengan akunya Allah, syarate faktulu anfusakum, bunuhlah keakuan kita sebagai makhluk yang merasa bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Buang. Ketika itu sudah mati aku hamba dalam diri ini, maka otomatis akan muncul aku Allah. Nek wis kaya ngene gendeng sampean, jadab sampean. Dikatakan gendeng iku ruhaniah sampean ini, Pak, sudah tidak bisa dihidangi oleh nafsu berupa gebiarin dunya model ya apa, nggak bisa. Surat Ibrahim ayat 3. Nafsu dan konco-koncone nafsu itu selalu wayastahibbunal hayatad dunya, membawa hidangan gebiarin dunya terhadap ruhaniyah supaya ruhaniyah seneng. Kalau sudah seneng, dia terima, dia rampas, akhirnya alal akhirah, jatuhnya kita lupa, kita lalai sejatine urip. Akhirnya ngaku-ngaku. Ini Pak, ya inilah akibat kita itu seperti apa namanya, hati yang dolim pada Allah, akhirnya muncul sebab musabab, asbabun nuzulnya surat Ibrahim ayat 5 tadi diturunkan. Itu sebabnya. Bapak Ibu kembali pada tara
bagaimana kita melewati dua jalan itu untuk bertemu Allah. Faktulu, patenono keakuanmu, yang melakukan yang segala-galanya. Rasa rumangsa keakuan diri sebagai makhluk tadi lho Pak, faktulu, patenono, pendemen. Kalau ini sudah sampai pendem, maka akan muncul keakuan Allah di dalam diri jenengan. Itulah yang disebut bertemu. Bahkan di dalam kitab Hikam itu beliau Syekh Ibnu Athaillah mengatakan begini, idfin mendemo sira wujudaka ing eksistensi rasa keakuan sebagai makhluk. Pendemen di mana olehnya memendam? Fi ardil humuli, di dalam bumi humul. Humul itu apa Pak? Sepi. Maknanya sepi. Apa? Pendemen di bumi kefanaan. Di bumi fana, bumi yang tiada artinya. Wujud sampean iki ojo di aku wujud jenengan. Punya karep, punya kekuatan, punya apapun, empun di aku. Loh, ini loh maksudnya. Kalau ini sudah terlaksana, maka disitulah Pak akan muncul kebenaran akunya Allah.